Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada saya sendiri yaitu Ade Sutriana dengan NIM 2304601, ada Marsha Deswita dengan NIM 2304617, Muhammad Al-Hafiz dengan NIM 2304621, Ramhadani Fitri dengan NIM 2304693, dan Siti Aisyah dengan NIM 2304611. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang historiografi Afrika dengan materi yang pertama yaitu tentang latar budaya dan intelektual dalam historiografi Afrika. Latar budaya dan intelektual dalam historiografi Afrika prakolonial sangat dipengaruhi oleh kosmologi masyarakat sub-Sahara yang memandang sejarah sebagai sarana menjaga keseimbangan antara dunia, manusia, leluhur, dan generasi mendatang. Pada kelompok seperti Yoruba dan Akan, penghormatan kepada leluhur menjadi dasar utama pelestarian sejarah, bahkan bersifat religius karena leluhur dianggap sebagai perantara dengan kekuatan supranatural. Berbeda dengan historiografi Tiongkok yang berorientasi legitimasi kekuasaan atau tradisi Islam yang menekankan kronologi linear, historiografi Afrika lebih menekankan harmoni kosmik meskipun pengaruh Islam masuk melalui jaringan Trans-Sahara. Tradisi lokal tetap bertahan secara sinkretis seperti terlihat dalam epik. Secara intelektual, historiografi Afrika berkembang melalui tradisi lisan seperti peribahasa, fabel, dan ritual yang diwariskan oleh tokoh adat atau griot. Sejarah dipandang sebagai kekuasaan hidup atau vital force yang menjaga keberlangsungan masyarakat, tercermin dalam simbol seperti Sankofa yang menegaskan pentingnya belajar dari masa lalu. Selanjutnya, tokoh dan karya dalam historiografi Afrika. Yang pertama yaitu ada Sudianta Keita dengan karyanya yaitu Epic of Sudianta abad ke-13 secara lisan dan ditulis ulang abad ke-20. Alirannya yaitu tradisi lisan griot. Ia menceritakan kisah hidup Sudianta Keita sejak kecil yang lemah dan diremehkan. Kemudian bangkit melalui perjuangan hingga berhasil mengalahkan musuhnya dan mendirikan Kekaisaran Mali. Cerita ini juga menggambarkan proses seseorang menjadi pemimpin besar serta asal-usul kekuasaan dalam masyarakat Mali. Tokoh yang kedua yaitu Askia Muhammad I dengan karyanya Tarik al-Sudan dan Tarik al-Fatas. Kisah abad ke-16 dan ditulis abad ke-17 dengan aliran tradisi lisan dan historiografi Islam Afrika dengan menceritakan perjalanan kekuasaan Askia Muhammad sebagai penguasa Songhai, termasuk bagaimana ia memperluas wilayah, mengatur pemerintahan, mengembangkan perdagangan, serta menyebarkan Islam sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Tokoh selanjutnya yaitu Jeli Momado Koyate dengan karyanya yaitu versi lisan Epic of Sudianta abad ke-20 yaitu penyampaian ulang dengan aliran tradisi lisan atau griot. Nah, ia menceritakan kembali kisah kepahlawanan Sudianta Keita dengan gaya lisan yang penuh cerita, termasuk asal-usulnya, perjuangannya, serta kejayaannya sebagai raja. Cerita ini juga menggambarkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan identitas masyarakat Afrika yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, penjelasan yang ketiga yaitu tentang karakteristik unik. Nah, ciri khas dalam historiografi Afrika yaitu kuatnya tradisi lisan, yang mana sebagai sumber utama dalam sejarah. Sebelum berkembangnya tulisan secara luas, masyarakat Afrika telah mewariskan pengetahuan sejarah melalui cerita rakyat, legenda, puisi, dan nyanyian yang disampaikan oleh para griot. Griot ini adalah penutur sejarah tradisional. Nah, selain itu, ciri khas historiografi Afrika juga sangat erat kaitannya dengan unsur spiritual dan kosmologi. Banyak masyarakat Afrika memandang sejarah tidak hanya sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai hubungan antara manusia, leluhur, dan kekuatan spiritual. Nah, karakteristik lainnya adalah penekanan pada komunitas dibanding individu. Dalam tradisi Afrika, sejarah tidak berfokus pada tokoh besar saja, melainkan pada kehidupan kolektif masyarakat.
hubungan kekerabatan, serta dinamika sosial dalam komunitas. Nah, selanjutnya, historiografi Afrika juga memiliki ciri bersifat kritis terhadap warisan kolonial, yang mana pada masa kolonial sejarah Afrika sering ditulis oleh orang Eropa dengan perspektif yang bias, bahkan merendahkan peradaban Afrika. Nah, selain itu terdapat juga kecenderungan interdisipliner dalam historiografi Afrika. Nah, karena keterbatasan sumber tertulis, maka sejarawan sering menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu seperti arkeologi, antropologi, dan etnografi untuk merekonstruksi masa lalu. Nah, dengan demikianlah historiografi Afrika memiliki ciri khas berupa dominasi tradisi lisan, keterkaitan dengan aspek spiritual, penekanan pada komunitas, sikap kritis terhadap kolonialisme, serta penggunaan pendekatan interdisipliner. Itulah karakteristik unik dari historiografi Afrika. Selanjutnya, penjelasan yang keempat yaitu tentang perbandingan global antara historiografi Afrika dengan historiografi modern Barat, yang mana historiografi Afrika itu konstruksi pengetahuan tentang masa lalu berkembang dalam ruang sosial yang tidak bertumpu pada budaya literasi, melainkan pada tradisi lisan yang berfungsi sebagai media utama transisi. Narasi tidak disimpan dalam bentuk dokumen, tetapi dalam ingatan kolektif yang dipelihara melalui mekanisme pengulangan. Nah, sedangkan tradisi Barat modern terbentuk melalui perkembangan ilmu sejarah abad ke-19 yang menempatkan arsip sebagai basis utama rekonstruksi. Nah, seperti dokumen tertulis dipandang sebagai bukti yang memiliki otoritas karena dianggap relatif stabil, dapat diuji ulang, serta memungkinkan penerapan kritik eksternal dan internal secara sistematis. Nah, di sini kami juga memaparkan timeline sebagai kesimpulan terkait materi yang telah kami jelaskan, di mana timeline pada gambar tersebut menunjukkan perkembangan historiografi Afrika dari masa ke masa. Awalnya sekitar tahun 1000 Masehi, masyarakat Afrika belum banyak menggunakan tulisan, sehingga sejarah disampaikan secara lisan oleh para griot. Mereka berperan penting dalam menjaga dan meneruskan cerita-cerita masa lalu kepada generasi berikutnya. Memasuki sekitar abad ke-13, muncul kisah epik tentang Sundiata Keita. Cerita ini menggambarkan perjalanan hidupnya dari kondisi lemah hingga menjadi raja besar dan pendiri Kekaisaran Mali. Kisah ini masih disampaikan secara lisan dan menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat. Kemudian pada tahun 1591 mulai muncul penulisan sejarah seperti dalam karya Tariq al-Sudan yang berkaitan dengan masa pemerintahan Askia Muhammad I. Pada tahap ini, historiografi Afrika mulai berlari ke tradisi lisan ke bentuk tulisan. Meskipun pengaruh lisan masih tetap kuat. Selanjutnya pada abad ke-20, kisah-kisah tulisan seperti epik Sundiata mulai dituliskan kembali oleh tokoh seperti Jeli Mamado Koyote. Penulisan ini tetap mempertahankan gaya cerita lisan yang khas, sehingga tidak sepenuhnya sama dengan penulisan sejarah modern. Secara keseluruhan, historiografi Afrika memiliki ciri yang fleksibel dan terus berkembang mengikuti kondisi masyarakat. Berbeda dengan historiografi Barat yang lebih mengandalkan sumber tertulis dan bersifat sistematis, historiografi Afrika tetap kuat pada tradisi lisan dan ingatan kolektif masyarakat.